Maka inilah kaul yang sahih yang harus kita pegang, bahwa kedua ayah Nabi itu fil jannah. Kedua ayah dan ibu Nabi maksudnya adalah fil jannah. Di qudrat Allah Subhanahu wa taala itu begitu dahsyat, tanah tahu-tahu jadi tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan tahu-tahu jadi tanah, ya. Manusia dari tanah jadi manusia, manusia jadi tanah, tanah jadi manusia lagi. Itu sudah tanda-tanda keagungan Allah yang kita lihat hari-hari dengan mata kita. Bagaimana kita kok ragu dengan kekuasaan Allah? Ya, tapi ya sudah wataknya manusia itu, perkara yang sering dilihat itu nggak dipikirkan. Ya. Kejadian ini setiap hari terjadi, maka sudah nggak dipikir. Kalau manusia mati terus hidup lagi, nah itu yang manusia susah untuk menerima. Padahal itu kan serupa saja sebetulnya itu. Sebetulnya serupa saja. Ada hadis dalam kitab Asy-Syifa Qadhi Iyad itu menjelaskan bahwa Sayyidina Ali gara-gara berkhidmat kepada Nabi kemudian ketinggalan sholat asar sampai matahari tenggelam. Kemudian Nabi berdoa, tiba-tiba matahari balik ke timur lagi, terbit lagi, sehingga Sayyidina Ali bisa sholat asar tepat pada waktunya. Hadis ini sahih kata Qadhi Iyad. Maka orang yang pikirannya dangkal baca hadis ini, mana mungkin matahari sudah tenggelam terbit lagi, mana mungkin? Loh, tiap hari kamu melihat matahari terbit, matahari tenggelam, kok gitu aja, kok aneh. Kalau yang menerbitkan, menenggelamkan itu saya, ya kamu bisa merasa aneh. Ini Allah Subhanahu wa taala dengan doa nabinya. Kok tidak aneh? Ya gak aneh, biasa aja. Betul enggak? Nah, dalam beberapa hadis diriwayatkan Imam Suyuti, ini termasuk di dalam Majmu'ah Fatawa Suyuti, tapi juga hadis ini dianggap sahih oleh beberapa hafidz, dan ini diterima oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bahwa ayah ibu baginda Nabi itu sudah wafat, dihidupkan lagi dengan doa Nabi, sehingga dia mengucapkan syahadat, setelah mengucapkan syahadat mati lagi. Wa innal imamal asy'ariyya la muthbitun najatahu manassan bimuhkami tibyani fasallim fa innallaha jalla jalaluhu qadirun 'alal ihya'i fi kulli ahyani. Kalau orang yang imannya itu dangkal, masa orang mati dihidupkan? Yang menghidupkan Allah, bukan ke orang. Kalau yang menghidupkan kamu ya nggak bisa. Kalau yang menghidupkan Allah, dia juga yang mematikan, dia Allah yang menghidupkan. Kemudian ada orang yang lebih pintar lagi, iya saya terima Allah itu kuasa menghidupkan ayah ibu Nabi, tapi iman setelah mati itu, iman itu apa ya diterima? Loh, kalau Allah menerima mau apa kamu? Kalau Allah menerima mau apa? Hah? Kan sudah aturan syarak,
Kalau orang sudah mati, iman itu nggak diterima. Dia yang punya syarat itu siapa toh? Kamu yang punya syarat. Kalau Allah mengendaki mau menerima, mau apa kamu? Mau protes? Tak duduk ndasmu sisan nih kok. Jadi ini apa itu logika orang-orang yang dangkal. Kalau orang yang taslim kepada Allah, Masya Allah, Nabi Isa banyak dengan doanya menghidupkan orang-orang mati. Nabi Uzair dengan nas Quran menghidupkan orang mati hidup lagi. Padahal ini semua derajatnya di bawah Nabi. Kalau dengan kodrat Allah Nabi, dengan doa Nabi Allah menghidupkan kedua orang tua Nabi, bukan barang yang aneh, sangat-sangat mungkin. Maka inilah kaul yang sahih yang harus kita pegang, bahwa kedua ayah Nabi itu fil jannah. Kedua ayah dan ibu Nabi maksudnya adalah fil jannah. Saizuddin bin Abdul Salam ditanya, bagaimana orang yang mengatakan ayah ibu Nabi itu apa itu karena belum zaman Islam ya sudah neraka. Maka Saizuddin bin Abdul Salam mengatakan orang yang seperti itu mal'un, dilaknat oleh Allah dengan nas Quran. Loh, apa ada nasnya? Ada. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu lu'inu fid dunya wal akhirah. Orang yang mengganggu, menyakitkan hatinya Nabi dilaknat. Kalau ada orang mengatakan ayah dan ibu Nabi neraka itu sudah jelas itu mengganggu hati Nabi. Mal'un, dilaknat. Katanya Saizuddin bin Salam, kalau ada ulama yang mengatakan begitu ya pas keliru itu aja ya. Kalau disengaja tentu saja itu, kalau disengaja mengganggu Nabi ya mal'un, dilaknat dunia akhirat. Tapi kalau tidak sengaja yaitu khata'a akhta'a khata'an 'azima ya. Jangan, kita harus hati-hati betul itu. Adapun dalam hadis Muslim Abi wa Abu Gafinar, maksudnya Abi di sini adalah Abu Thalib. Atau bisa juga dengan makna Abi wa Abu Gafinar itu wa minkum illa waridua, semua orang akan ke neraka. Tapi lewat tok kalau orang takwa. Kalau orang-orang iman ke neraka juga lewat tok, lewat masuk tapi lewat tok. Tahillatul qasam. Jadi finar itu bukan berarti terus ke neraka terusan, enggak. Kadang-kadang lewat tok itu sudah finar. Kayak ke Temboro ya ke pondok lewat tok begitu itu. Ya. Enggak dihitung santri yang lewat tok transit. Ya. Nah, begitu juga ada orang ke neraka itu lewat tok, amalannya baik tapi disuruh lewat tok. Wa minkum illa waridua, nas Quran semua akan lewat. Tapi ada yang lewat terus dekem di situ, ada yang lewat cuman lewat sebentar aja, bahkan sekelip mata. Jadi memahami hadis-hadis, ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi, para Nabi, para Rasul harus hati-hati betul. Kita khawatir perkataan kita ini kurang adab dengan Nabi, nanti kalau kurang adab dengan Nabi hancur kita. Paham tuh kawan? Alam tara, apakah kamu tidak tahu annallah, bahwasanya Allah anzala, Allah telah menurunkan minas sama'i, dari langit, ma'an, air. Fasal, Allah memasukkan air itu ya Nabi di dalam tempat-tempat sumberan air fil ardi, di bumi. Tsumma yuhriju, kemudian Allah mengeluarkan bi, dengan air itu, zar'an, tanaman-tanaman, mukhtalifan alwanuhu, yang macam-macam, yang beda-beda macamnya. Tsumma yahiju, kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering, fatarau, maka engkau melihat tanaman-tanaman itu musfarra, menguning.
Tsumma yaj'aluhu, kemudian Allah menjadikan tanaman-tanaman itu khutaman, menjadi hancur. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut, la dzikra, sungguh peringatan li ulil albab, bagi orang-orang yang punya akal. Apakah kamu tidak melihat, apa kamu tidak tahu bahwa Allah menurunkan dari langit air, kemudian air itu dimasukkan dalam tempat-tempat sumberan air, sehingga kali-kali pun mengucur terus bertahun-tahun, beratus-ratus tahun keluar airnya terus. Kemudian Allah dengan sebab air itu telah menjadikan tanaman-tanaman yang beda-beda macamnya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pahit, ada yang manis, macam-macam rasanya, macam-macam bentuknya, semua Allah keluarkan dengan sebab air. Berjuta-juta jenis buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, nggak ada yang bisa ngitung. Ada yang di daratan, ada yang di dalam lautan. Tumbuh-tumbuhan juga ada juga di dalam lautan itu. Kemudian setelah tumbuh-tumbuhan itu keluar hijau royo-royo, tiba-tiba kemudian kering, kemudian menguning, kemudian hancur jadi tanah. Setelah jadi tanah, kemudian dari tanah itu tumbuh tumbuh-tumbuhan lagi, macam-macam tumbuh-tumbuhan lagi, hijau lagi, kuning lagi, kering lagi, hancur lagi, jadi tanah. Kemudian dari tanah itu tumbuh tumbuh-tumbuhan lagi, ya enggak? Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang mau berpikir. Pelajaran apa? Bahwa Allah itu maha kuasa. Sebagaimana Allah kuasa dari tanah keluarkan tumbuh-tumbuhan, kemudian hijau, kemudian menguning, kemudian hancur jadi tanah lagi, tumbuh-tumbuhan lagi. Begitu juga Allah kuasa menjadikan dari tanah manusia, manusia mati jadi tanah, setelah jadi tanah dihidupkan lagi jadi manusia lagi di akhirat kelak nanti.